Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi penjualan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Estika Tuyudia Fajar, Marcella Kristi Wijaya, Mutiara Siti Fatimah Zahra, Salsa Bilatuh Fatul Aulia, dan Wanda Amelia Paramita. Penjualan merupakan instrumen dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Disinilah transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung. Dan tentu saja, barang atau jasa diperjualbelikan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mempelajari pengertian pasar, cara kerjanya, dan peran pasar dalam masyarakat. Bagaimana pasar itu terbentuk untuk memperdalam pemahaman kita tentang kondisi terjadinya penjualan, jenis penjualan, dan sebagainya. Tujuan dari Standard Operating Procedure siklus penjualan tunai adalah untuk memberikan pedoman kepada pihak yang berwenang supaya dapat memproses penjualan tunai secara lebih teratur demi meningkatkan pengendalian internal. Standard Operating Procedure atau SOP, siklus penjualan tunai ini meliputi flowchart dan dokumen terkait. Siklus penjualan tunai merupakan suatu proses yang dimulai dan penerimaan pesanan dari pelanggan, pengiriman barang atau pengambilan barang oleh pelanggan, dan pelunasan pembayaran dari pelanggan. Pihak-pihak yang terlibat dalam siklus ini adalah: yang pertama, bagian penjualan yang bertugas mencatat dan outstanding order, membuat tanda terima, surat jalan, dan memo perintah yang diberikan kepada kepala gudang. Kedua, kepala gudang bertugas mengkoordinasi mandor untuk menyiapkan barang sesuai dengan surat jalan dan memo perintah, mengupdate kartu stok barang, dan membuat rekapan persediaan. Ketiga, mandor dan buruh yang bertugas menyiapkan barang sesuai dengan yang dikoordinir kepala gudang. Keempat, bagian pengirim bertugas mengirim barang ke tempat pelanggan dan menerima bukti pelunasan pembayaran dari pelanggan. Kelima, bagian akuntansi bertugas membuat rekapan penjualan harian dan laporan penjualan bulanan. Keenam, bagian keuangan bertugas membuat nota penjualan, menyetor uang ke bank, serta memberikan bukti setoran dan bukti transfer ke bagian akuntansi. Ketujuh, pemilik bertugas melihat laporan penjualan yang telah dibuat bagian akuntansi. Dalam pembahasan flowchart kali ini, bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan yang datang langsung ke kantor atau melalui telepon dan menerima uang muka dari pelanggan. 2. Bagian penjualan mencatat pesanan pada sales order sebanyak 2 rangkap, sales order bagian pertama untuk pelanggan, sales order bagian kedua diberikan bagian keuangan, dan mencatat pada outstanding order, serta membuat tanda terima 2 rangkap, tanda terima pertama untuk pelanggan, dan tanda terima kedua diberikan pada bagian keuangan. Outstanding order diarsip berdasarkan nomor dokumen. Tanda terima bagian kedua dan sales order bagian kedua diberikan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membuat nota penjualan 2 rangkap berdasarkan sales order bagian kedua. Uang akan disetorkan ke bank dan bukti berdasarkan tanggal. Nota penjualan bagian pertama dan sales order bagian kedua diberikan ke bagian penjualan. Nota penjualan bagian kedua dan tanda terima bagian kedua diarsip berdasarkan tanggal. 4. Bagian penjualan menerima nota penjualan bagian pertama dan sales order bagian kedua dari bagian keuangan serta membuat surat jalan 3 rangkap dan memo perintah. Sales order bagian kedua diarsip berdasarkan nomor. Setelah itu, barang dikirim atau tidak tergantung permintaan dari pelanggan. Kelima, jika barang dikirim, surat jalan, memo perintah, dan nota penjualan bagian 1 akan diberikan kepada kepala gudang. Kepala gudang menandatangani surat jalan dan mengkoordinasi mandor untuk memproses pengiriman barang. Memo perintah diarsip berdasarkan tanggal. Keenam, surat jalan dan nota penjualan bagian 1 diberikan ke mandor, dan kemudian mandor akan mengkoordinasi buruh untuk menyiapkan dan memuat barang pada truk. Surat jalan dan nota penjualan bagian 1 diberikan kepada bagian pengiriman lalu menuju ke lokasi pelanggan. Ketujuh, barang diturunkan ke lokasi pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan dan menagih pelanggan. Jika sebelumnya pelanggan sudah memberikan uang muka, maka bagian pengiriman menerima tanda terima bagian 1 dan bukti transfer dari pelanggan. Surat jalan bagian 2 dan nota penjualan bagian 1 diberikan kepada pelanggan. Kedelapan, bagian pengiriman kembali ke gudang dengan membawa bukti transfer
dari pelanggan beserta dengan surat jalan bagian 1 dan bagian 3, tanda terima bagian 1, dan kemudian diberikan kepada kepala gudang. 9. Kepala gudang menerima surat jalan bagian 1, bagian 3, tanda terima bagian 1, dan bukti transfer serta mengupdate kartu stok barang berdasarkan surat jalan bagian 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan surat jalan bagian 3. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan surat jalan bagian 3 diarsip berdasarkan tanggal. 10. Surat jalan bagian 1 diberikan ke bagian penjualan supaya dapat mengupdate outstanding order bahwa barang telah diterima pelanggan. Surat jalan bagian 1 diarsip berdasarkan tanggal dan outstanding order diarsip berdasarkan nomor. 11. Tanda terima bagian 1 dan bukti transfer diberikan ke bagian keuangan dan diperiksa dengan nota penjualan bagian 2 yang telah diarsip. Tanda terima bagian 1 diarsip berdasarkan tanggal. Bukti transfer dan nota penjualan bagian 2 diberikan ke bagian akuntansi. 12. Bagian akuntansi menerima bukti transfer dan nota penjualan bagian 2. Bagian akuntansi membuat rekapan penjualan harian berdasarkan nota penjualan bagian 2 supaya dapat dicek dengan bukti transfer dan membuat laporan penjualan bulanan agar dapat dilihat oleh pemilik. Nota penjualan bagian 2, rekapan penjualan dan bukti transfer diarsip berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir. 13. Jika barang tidak dikirim, pelanggan datang dan bagian penjualan mengecek tanda terima bagian 1 dan sales order bagian 1 yang dibawa pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan. Surat jalan bagian 2, surat jalan bagian 3, memo pemerintah, sales order bagian 1, dan nota penjualan bagian 1 diberikan kepada pelanggan. Bagian penjualan mengupdate outstanding order bahwa barang sudah diambil pelanggan. Surat jalan bagian 1 diarsip bagian penjualan berdasarkan tanggal, dan outstanding order diarsip berdasarkan nomor. 14. Pelanggan menuju ke bagian keuangan, dan bagian keuangan menerima nota penjualan bagian 1, tanda terima bagian 1, dan uang dari pelanggan. Bagian keuangan memeriksa uang dengan nota penjualan dan tanda terima bagian 1. Nota penjualan bagian 1 diberikan ke pelanggan, dan nota penjualan bagian 2 diberikan ke bagian akuntansi. Uang dibawa bagian keuangan untuk disetorkan ke bank. Tanda terima bagian 1 diarsip berdasarkan tanggal, dan bukti setoran diberikan ke bagian akuntansi. 15. Pelanggan menuju ke kepala gudang, dan kepala gudang menerima nota penjualan bagian 1, surat jalan bagian 3, dan memo pemerintah dari pelanggan sebagai bukti bahwa barang telah dilunasi pelanggan dan barang dapat diambil. Kepala gudang mengkoordinasi mandor untuk menyiapkan barang dengan memberikan surat jalan bagian 3. Mandor mengkoordinasi buruh untuk menyiapkan barang dan dimuat pada truk pelanggan. Barang dibawa pelanggan bersama dengan surat jalan bagian 2 dan nota penjualan bagian 1. Surat jalan bagian 3 dikembalikan ke kepala gudang. Kepala gudang mengupdate kartu stok barang berdasarkan surat jalan bagian 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan kartu stok barang. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan surat jalan bagian 3 diarsip berdasarkan tanggal. Bagian akuntansi menerima bukti setoran dan nota penjualan bagian 2 dari bagian keuangan serta membuat rekapan penjualan harian berdasarkan nota penjualan bagian 2 supaya dapat dicek dengan bukti setoran dan membuat laporan penjualan bulanan agar dapat dilihat oleh pemilik. Nota penjualan bagian 2, rekapan penjualan, dan bukti setoran diarsip berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.